Saudara-saudaraku, jangan sekali-kali kita merasa aman dari tipuan diri sendiri. Banyak orang terjebak karena mereka mengira sudah cukup, padahal masih jauh dari kebenaran. Inilah yang disebut gurur, tertipu oleh amal sendiri. Ada orang yang merasa sudah banyak beramal, merasa sudah rajin ibadah, lalu berhenti memperbaiki diri. Padahal, justru disitulah jebakan setan. Setan membuat kita puas dengan amal, sehingga kita tidak lagi merasa perlu untuk meningkat. Itu tipuan halus yang sangat berbahaya. Rasulullah pernah bersabda bahwa di akhir zaman akan ada banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya, bacaan mereka tidak sampai ke hati. Mereka pandai melafalkan ayat, tapi tidak menghayati makna. Mereka sibuk dengan huruf, tapi lupa pada ruhnya. Bukankah itu juga bentuk penipuan terhadap diri sendiri? Kita merasa sudah membaca Al-Quran, padahal tidak mengambil pelajaran. Kita merasa sudah beribadah, padahal tidak mendekatkan diri kepada Allah. Kita merasa sudah berdoa, padahal tidak sungguh-sungguh memohon. Hati-hati saudara-saudaraku. Allah tidak menilai dari apa yang tampak, tapi dari hati. Rasulullah bersabda, "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat hati dan amal kalian. Maka jangan tertipu oleh penampilan luar. Jangan tertipu oleh banyaknya amal yang kosong. Amal yang sedikit, tapi ikhlas jauh lebih berharga di sisi Allah daripada amal yang banyak tapi penuh riya. Saudara-saudaraku, mari kita belajar dari para salafus soleh. Mereka adalah orang-orang yang amalnya luar biasa, tapi tetap merasa takut amalnya tidak diterima. Mereka tidak pernah merasa puas. Mereka selalu merasa kurang. Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Janganlah kamu lebih memperhatikan amalmu daripada memperhatikan apakah amalmu diterima atau tidak. Karena yang penting bukan banyaknya amal, tapi diterima atau tidak oleh Allah." Kalau kita ingin amal diterima, syaratnya adalah ikhlas. Tanpa ikhlas, amal sebesar apapun akan sia-sia. Tanpa ikhlas, amal hanya menjadi tipuan. Kita merasa sudah memberi, sudah berkorban, tapi di sisi Allah tidak bernilai. Karena itu mari kita luruskan niat. Mari kita periksa hati kita setiap kali beramal. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar karena Allah? Atau karena ingin dipuji? Apakah ini benar-benar karena cinta kepada Allah? Atau karena ingin dianggap hebat oleh manusia? Saudara-saudaraku, penipuan terhadap diri sendiri adalah musibah besar. Orang yang tertipu tidak sadar bahwa dirinya tertipu. Ia merasa aman, padahal sebenarnya dalam bahaya. Ia merasa dekat dengan Allah, padahal hatinya jauh. Maka mari kita berhati-hati. Jangan sampai amal kita justru menjadi bumerang. Jangan sampai ibadah kita justru menjadi hujjah yang memberatkan kita di akhirat. Ingatlah, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Kita bisa berpura-pura di depan manusia, tapi tidak bisa berpura-pura di hadapan Allah. Karena itu, mari kita latih diri kita untuk jujur. Mulailah dari hal kecil, jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Kejujuran akan membawa kita kepada keikhlasan. Dan keikhlasan akan membawa kita kepada ridha Allah. Semoga Allah menjaga hati kita dari kepura-puraan. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat munafik. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang jujur, ikhlas, dan selalu sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita seringkali lebih sibuk menghitung amal daripada memperhatikan isi hati. Kita merasa sudah banyak bersedekah, sudah rajin sholat, sudah sering berzikir. Lalu kita merasa puas. Padahal yang Allah lihat bukan angka-angka itu, melainkan keikhlasan di baliknya. Seorang ulama berkata, amal yang kecil tapi disertai ikhlas, lebih baik daripada amal yang besar tapi penuh riya. Itu benar adanya. Amal besar tanpa ikhlas hanya akan menjadi beban, bukan penyelamat. Coba kita bayangkan, orang yang sholat 5 waktu, tapi setelah itu masih suka menyakiti orang lain. Apa gunanya sholat itu? Allah sudah mengingatkan, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat tidak mencegah, berarti ada yang salah dalam sholat kita. Itu bukan berarti kita berhenti sholat. Tidak. Justru kita harus memperbaikinya. Kita harus menghadirkan hati, supaya sholat itu benar-benar menjadi benteng. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Kalau kita membaca hanya untuk khatam, tanpa berusaha memahami, berarti kita kehilangan ruhnya. Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, tapi untuk direnungkan, untuk diamalkan. Kalau hanya berhenti di lisan, itu pun bisa menjadi bentuk penipuan terhadap diri sendiri. Saudara-saudaraku, penipuan terhadap diri sendiri ini seringkali halus.
tidak terasa. Karena itu kita harus selalu muhasabah, selalu mengoreksi diri. Jangan sampai kita merasa sudah cukup. Jangan sampai kita merasa sudah selamat. Ingatlah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi beliau tetap menangis, tetap takut kalau amalnya tidak diterima. Itu menunjukkan betapa seriusnya para sahabat menjaga hati mereka. Kalau para sahabat saja yang amalnya luar biasa masih takut, bagaimana dengan kita? Kita yang amalnya sedikit, yang sering lalai, harusnya lebih takut lagi. Saudara-saudaraku, jangan sampai kita menjadi orang yang sibuk memperhatikan penampilan luar, tapi lalai memperhatikan hati. Rasulullah sudah memperingatkan bahwa Allah tidak melihat rupa kita, tapi hati dan amal kita. Karena itu, mari kita mulai memperbaiki hati. Perbaikan hati bisa dimulai dengan jujur. Jangan berpura-pura. Kalau kita lemah, akui. Kalau kita lalai, akui. Kalau kita masih banyak dosa, akui. Dengan begitu kita bisa berbenah. Kalau kita menipu diri sendiri, kita akan berhenti di situ. Kita tidak akan memperbaiki diri, karena merasa sudah cukup. Itulah musibah besar. Saudara-saudaraku, dunia ini hanya sebentar. Jangan kita habiskan dengan kepura-puraan. Jangan kita sia-siakan dengan amal yang kosong. Mari kita isi dengan amal yang jujur, amal yang ikhlas. Kalau kita bisa menghadirkan kejujuran dan keikhlasan, hidup kita akan tenang. Kita tidak akan gelisah mencari pengakuan manusia. Kita hanya akan mencari ridho Allah. Dan ingatlah, ridho Allah lebih berharga daripada semua pujian manusia. Apa gunanya dipuji manusia kalau Allah murka? Apa gunanya dihormati di dunia kalau di akhirat kita termasuk orang-orang yang celaka? Semoga Allah menjaga kita dari sifat munafik. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu jujur dan ikhlas. Semoga amal-amal kita, meski sedikit, bernilai besar di sisinya, karena ketulusan hati. Saudara-saudaraku, mari kita perhatikan kembali hakikat ibadah. Ibadah itu bukan sekadar gerakan, bukan sekadar bacaan, tapi perjumpaan dengan Allah. Kalau kita kehilangan rasa itu, berarti kita kehilangan ruh ibadah. Banyak orang yang sholat, tapi setelah sholat masih mudah marah, masih suka menipu, masih suka menggunjing. Itu artinya sholatnya belum memberi pengaruh. Sholat seperti itu hanya tinggal gerakan, belum sampai pada tujuan. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Kalau kita membaca tanpa penghayatan, ayat-ayat itu hanya menjadi suara tanpa makna. Padahal tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk menjadi petunjuk, bukan sekadar bacaan. Allah berfirman, Hudan linnas. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Kalau kita hanya membaca tanpa memahami, bagaimana kita bisa mendapat petunjuk? Saudara-saudaraku, mari kita jujur. Jangan kita tertipu oleh rutinitas. Banyak orang yang rajin beribadah, tapi hatinya masih keras. Banyak orang yang rajin berzikir, tapi lisannya masih kasar. Itu semua karena ibadahnya hanya di permukaan, belum menyentuh hati. Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadis, bahwa di akhir zaman akan ada orang yang ibadahnya tampak luar biasa, tapi sesungguhnya kosong. Amal mereka tidak membawa manfaat, karena tidak ikhlas. Itulah bahaya besar dari menipu diri sendiri. Kita merasa sudah baik, padahal belum. Kita merasa sudah selamat, padahal masih jauh. Karena itu, mari kita perbaiki niat kita. Niat adalah ruh dari setiap amal. Kalau niat kita benar, insya Allah amal kita diterima. Tapi kalau niat kita salah, amal sebesar apapun akan sia-sia. Ingatlah sabda Rasulullah, Innamal a'ma'alu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Kalau niatnya karena Allah, maka amalnya bernilai. Kalau niatnya karena dunia, maka amalnya tidak sampai kepada Allah. Saudara-saudaraku, jangan remehkan masalah niat. Niat itu urusan hati. Dan Allah tahu isi hati kita. Kita bisa berpura-pura di depan manusia, tapi Allah tahu yang sebenarnya. Kalau kita jujur, Allah akan memudahkan jalan kita. Kalau kita ikhlas, Allah akan memberi keberkahan dalam amal kita. Amal yang sedikit bisa menjadi besar di sisi Allah karena ikhlas. Tapi kalau kita menipu diri sendiri, kita akan terus merasa cukup. Kita tidak akan berusaha memperbaiki diri, kita akan terus hidup dalam kepalsuan. Dan itu sangat berbahaya. Mari kita belajar dari para salafus soleh. Mereka tidak pernah merasa puas dengan amal mereka. Mereka selalu merasa kurang, selalu merasa takut amalnya tidak diterima. Padahal amal mereka jauh lebih banyak daripada kita. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, orang mukmin itu menggabungkan antara amal yang banyak dan rasa takut yang besar. Sedangkan orang munafik itu menggabungkan antara amal yang sedikit dan rasa aman yang berlebihan. Artinya, orang mukmin sejati tidak pernah merasa aman. Dia selalu khawatir amalnya tidak diterima. Sementara orang munafik merasa sudah cukup padahal amalnya sedikit. Saudara-saudaraku, jangan sampai kita termasuk orang yang merasa aman. Jangan sampai kita tertipu oleh diri sendiri. Mari kita terus muhasabah.
terus memperbaiki diri. Saudara-saudaraku, hati manusia itu ibarat cermin. Kalau cermin bersih, ia bisa memantulkan cahaya dengan jelas. Tapi kalau cermin kotor, buram, ia tidak bisa memantulkan apapun. Begitu juga dengan hati, kalau hati kita bersih, cahaya iman akan mudah masuk. Tapi kalau hati kita kotor, cahaya iman tidak akan bisa masuk. Apa yang membuat hati kotor? Dosa. Ria, dengki, sombong, bohong, semua itu noda di hati. Semakin banyak dosa, semakin gelap hati. Kalau hati gelap, kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Karena itu, mari kita bersihkan hati kita. Caranya adalah dengan taubat, dengan zikir, dengan muhasabah, dengan memperbanyak amal ikhlas. Rasulullah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb." Ketahuilah, sesungguhnya, dalam tubuh manusia, ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya hati. Kalau hati kita baik, seluruh amal kita akan baik. Kalau hati kita rusak, seluruh amal kita akan rusak. Saudara-saudaraku, jangan sampai kita tertipu dengan amal yang tampak besar, tapi hati kita rusak. Jangan sampai kita merasa sudah cukup, padahal hati kita masih penuh penyakit. Itu semua adalah bentuk penipuan terhadap diri sendiri. Karena itu, mari kita mulai dari hati. Luruskan niat kita, bersihkan hati kita. Jangan biarkan hati kita penuh dengan ria, dengki, atau sombong. Kalau hati kita bersih, amal kita akan ikhlas. Kalau amal kita ikhlas, insya Allah Allah akan menerima amal kita, meski kecil. Ingatlah, yang Allah lihat adalah hati. Rasulullah menegaskan hal itu. Jadi jangan sibuk mempercantik penampilan luar, tapi lupa memperbaiki hati. Saudara-saudaraku, hidup ini hanya sekali. Jangan kita habiskan dengan kepura-puraan. Jangan kita tertipu dengan dunia. Dunia ini sementara, akhirat itu kekal. Yang menyelamatkan kita di akhirat bukan penampilan luar, tapi hati yang ikhlas. Kalau hati kita ikhlas, semua amal akan bernilai. Bahkan amal kecil seperti memberi senyum, memberi salam, memberi sedikit bantuan, bisa menjadi besar di sisi Allah. Tapi kalau hati kita tidak ikhlas, amal besar sekalipun bisa kosong. Semoga Allah menjaga hati kita. Semoga Allah membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit batin. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang ikhlas dalam setiap amal. Masih penasaran? Tenang, ada lanjutannya di part 4. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Gratis kok. Jangan sampai ketinggalan ilmunya.